Tanah terlarang Laut Mati yang awalnya damai tiba-tiba berfluktuasi pada saat ini, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak darinya. Dalam sekejap, aura yang menyesakkan melesat langsung ke langit. Itu seperti riak tak kasat mata yang beriak, dan seluruh kehampaan berputar seperti kain. Aura menakutkan yang membuat rambut semua orang berdiri tegak memenuhi seluruh langit di atas Laut Mati dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang melihat ke depan dengan ngeri. Di mana tanah terlarang Laut Mati berada, pusaran air gelap terus melonjak, dan sepertinya pintu masuk gua terlihat samar-samar. Lubangnya dalam dan sepertinya mengarah ke dunia misterius yang tak ada habisnya. Zona terlarang Laut Mati terbuka. Dengar, semuanya, aura pembunuh di sekitar kita telah banyak menghilang. Tidak, itu tidak hilang, itu diserap oleh pintu masuk tanah terlarang Laut Mati. Dalam kehampaan, aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan mereka ditelan oleh pintu masuk tanah terlarang Laut Mati di depan mereka. Di bawah kekuatan yang bergulir, semua orang merasa bahwa aura pembunuh di sekitar mereka telah dikosongkan. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Jialuo Mingzu, Qin Chen dan lainnya, dan melihat pintu masuk ke area terlarang Laut Mati dengan sepasang mata berapi-api. Di sana, kemungkinan besar ada cara bagi mereka untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Semuanya, tolong integrasikan kekuatan jiwa yang telah kamu kumpulkan ke dalamnya. Pada saat ini, penguasa penjara hitam adalah yang pertama berbicara. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun api penyucian hitam muncul di kehampaan. Ketika harta karun api penyucian berguncang, aliran nafas jiwa dewa yang kuat dengan cepat mengalir ke bawah. Bersama dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, ditelan oleh pintu masuk tanah terlarang Laut Mati. Saat kekuatan jiwa ini ditelan, aura yang membuat jantung berdebar di pintu masuk tanah terlarang Laut Mati juga berangsur-angsur berubah. Hah, aura menakutkan di pintu masuk tanah terlarang Laut Mati sebenarnya melemah. Gumam Qin Chen, pupilnya menyusut, menunjukkan keterkejutan. Setelah tanah terlarang Laut Mati dibuka sebelumnya, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa pintu masuk ke tanah terlarang Laut Mati telah mengalami perubahan yang mencengangkan, mengandung krisis pembunuhan yang sangat mengerikan, bahkan ia pasti akan mati jika ia gegabah menerobos masuk. Tapi sekarang, ketika penguasa penjara hitam telah mengintegrasikan kekuatan jiwa murni ini ke dalamnya, aura berbahaya di pintu masuk tanah terlarang Laut Mati langsung melemah. Perubahan ini sangat jelas dan siapapun dapat dengan mudah merasakannya. Qin Chen melihat sekeliling. Tak heran jika saat berada di tanah terbengkalai, para penguasa kawasan terlarang ini mencari jiwa-jiwa muda kemana-mana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa krisis di pintu masuk kawasan terlarang Laut Mati benar-benar bisa diatasi dengan kekuatan jiwa. Saat penguasa penjara hitam mengambil tindakan, penguasa area terlarang lainnya di sekitarnya juga ikut bergerak. Satu demi satu, sosok-sosok dengan cepat terbang ke pintu masuk tanah terlarang Laut Mati, membuka harta mereka satu demi satu, dan menuangkan nafas jiwa dewa yang terkumpul ke pintu masuk. Dalam sekejap, suara ketakutan terdengar samar-samar dari pintu masuk, seolah-olah ada roh yang marah mengaum. "Tuan, ayo naik juga," ucap Suan Gui Laomo berkata kepada Qin Chen di samping. Melihat Qin Chen mengangguk, Suan Gui Laomo dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu dan mengeluarkan harta yang mengumpulkan jiwa di tubuh mereka dan menuangkan kekuatan jiwa murni ke dalamnya. Di kejauhan, leluhur iblis bayangan dan Jialuo Mingzu, yang tidak memperhatikan, berkumpul bersama pada saat ini. Leluhur iblis bayangan terlihat jelek dan berkata dengan ekspresi muram, "Tuan, saya ceroboh dan merusak rencana Anda." Leluhur iblis darah setengah kaki telah melangkah ke kondisi puncak detasemen rangkap 3. Sebelumnya, saya hanya dapat mengungkapkan kekuatannya, jika tidak, begitu saya terjebak, hidup saya mungkin benar-benar dalam bahaya. Mata Jialuo Mingzu dingin saat dia melihat ke arah Qin Chen tidak jauh dari sana. Orang-orang ini seharusnya melakukannya dengan sengaja, itu tidak masuk akal. Saya belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, mengapa orang ini menargetkan saya? Pasti ada yang salah dengan ini. Mata Jialuo Mingzu seperti elang. Dengan matanya, dia dapat melihat bahwa Qin Chen sengaja mencoba menguji dirinya sendiri. "Tuan, apakah anak ini meragukan kita? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Rasa dingin melanda tubuh leluhur iblis bayangan, bagaimana kalau membiarkan bawahan ini langsung menyerang dan membunuh anak itu? "Jangan gegabah," ucap leluhur Jialuo Ming menyela leluhur iblis bayangan, orang ini memiliki asal-usul yang aneh. "Jangan menakuti ular, begitu kita memasuki kawasan terlarang Laut Mati, kita punya banyak solusi. Ingat,
Begitu kita memasuki kawasan terlarang Laut Mati nanti, kita akan bertindak sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, Tuan, saya akan mengingatnya, ucap leluhur iblis bayangan dengan hormat. Ayo, naik, dan buka tanah terlarang Laut Mati. Ucap leluhur Jialuoming dan leluhur iblis bayangan segera melangkah maju dan mengorbankan harta karun langsung di pintu masuk tanah terlarang Laut Mati, melepaskan kekuatan jiwa. Namun, kekuatan jiwa yang diberikan oleh Jialuoming Zhu sangat lemah, jauh lebih lemah daripada penguasa area terlarang manapun yang ada. Semuanya, saya telah duduk di kota terlantar dan saya telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan jiwa. Saya harap Anda memaafkan saya. Merasakan tatapan dari banyak penguasa area terlarang, Jialuoming Zhu buru-buru menjelaskan. Qin Chen melirik Jialuoming Zhu, sebelumnya dia ingin mengungkap pihak lain sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka zona terlarang Laut Mati akan tiba-tiba terbuka. Saya masih belum tahu apa yang terjadi di tanah terlarang Laut Mati. Jika kita terpencar setelah memasukinya, kalian harus berhati-hati terhadap orang ini. Qin Chen diam-diam mengirim pesan untuk memperingatkan leluhur iblis darah dan lainnya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Jika saya bertemu pria itu, saya pasti akan membunuhnya. Ucap leluhur Wan Guming terkekeh. Leluhur iblis darah dan Suan Guilaumo merespons satu demi satu. Jangan gegabah. Ucap Qin Chen tampak serius, saya merasakan beberapa hembusan mata air Laut Mati dari orang ini sebelumnya. Nafas mata air Laut Mati. Ya, jika saya tidak salah, banyak penguasa area terlarang yang bersama Guilong Guizhu dan yang lainnya tetapi tidak pernah muncul sekarang mungkin telah mati di tangan orang ini. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Wan Gumingzu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mampu membunuh penguasa kawasan terlarang bukanlah apa-apa, bisa saja membunuh banyak penguasa kawasan terlarang tanpa ada yang menyadarinya, yang tentunya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati. Ucap Wan Gumingzu dengan sungguh-sungguh. Qin Chen mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, suara yang membuat jantung berdebar-debar terdengar lagi dari pintu masuk tanah terlarang di Laut Mati, dan seruan minta tolong yang samar-samar tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Panggilan minta tolong ini seperti jiwa kebencian yang sunyi, mengalir langsung ke dalam pikiran Qin Chen. Siapa yang memanggil? Ucap Qin Chen terkejut dan mengeluarkan suara rendah. Dia berbalik dan menemukan bahwa master lain dari area terlarang di sekitarnya, termasuk leluhur Wan Guming, sepertinya tidak mendengar apapun dan tidak bereaksi. Tuan Chen, ada apa denganmu? Ucap Wan Gumingzu dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Qin Chen. Apakah kamu pernah mendengar sesuatu? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Suara, tidak. Ucap Wan Gumingzu dan yang lainnya menggelengkan kepala, terlihat bingung. Tidak mendengar, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Dia bisa dengan jelas merasakan suara rengekan samar yang datang dari pintu masuk Laut Mati. Suara rengekan ini mirip dengan panggilan menyedihkan yang dia dengar saat pertama kali memasuki Laut Mati. Itu hampir persis sama, tapi anehnya tidak ada orang lain yang mendengar suara itu kecuali dia. Tiba-tiba, Qin Chen melihat ke arah Jialuoming Zhu di sisi lain dan melihat Jialuoming Zhu mengerutkan kening, seolah dia diganggu oleh sesuatu. Mungkinkah orang ini juga mendengar panggilan ini? Ketika Qin Chen bingung, raungan yang menakjubkan tiba-tiba terdengar, dan dia melihat pusaran gelap di depannya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang memusingkan, dan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam sekejap. Qin Chen dan yang lainnya menundukkan kepala dan melihat lorong luar angkasa misterius muncul di pusaran hitam di bawah. Niat membunuh menghilang dan mengarah ke area yang tidak diketahui. Apakah ini? Pintu masuk ke tanah terlarang Laut Mati terbuka. Apakah itu jalan yang bisa dilalui seseorang untuk memasuki area terlarang? Benar saja, menggunakan kekuatan jiwa dapat menetralisir niat membunuh di bagian tersebut. Ucap banyak penguasa area terlarang sangat bersemangat. Tidak? Lihat, semuanya, niat membunuh di sekitar Laut Mati sepertinya telah hilang. Saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar. Apakah niat membunuh di Laut Mati sudah hilang? Semua orang terkejut, dan semua menoleh untuk melihat sekeliling. Qin Chen juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Saat melihat ini, matanya tiba-tiba membeku. Setelah tanah terlarang Laut Mati dibuka, tidak hanya niat membunuh di pintu masuk tanah terlarang tersapu, tetapi pada saat ini, bahkan niat membunuh di seluruh Laut Mati tampaknya telah benar-benar hilang dan menjadi sangat tenang.
Laut Mati sudah tidak memiliki aura niat membunuh. Lalu bisakah kita meninggalkan Laut Mati saja? Ucap penguasa area terlarang berkata dengan penuh semangat. Dia melihat lebih dalam ke Laut Mati, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Dengan keras, sosoknya buru-buru terbang lebih jauh ke dalam inti Laut Mati. Dengan gerakannya, yang lain mau tidak mau ingin mencoba. Karena dalam pemahaman semua orang, tanah terbengkalai adalah sebuah benua pulau terpencil yang berdiri di atas Laut Mati, dan Laut Mati di sekitarnya adalah lautan luas yang mengelilingi tanah terbengkalai, menjebak tanah terbengkalai di dunia ini. Jika Anda bisa terus terbang menuju kedalaman di luar Laut Mati, suatu hari Anda akan bisa keluar dari tanah terlantar dan kembali ke dunia bawah. Yang menghalangi semua orang untuk pergi hanyalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di Laut Mati. Sekarang niat membunuh di Laut Mati tiba-tiba menghilang, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Selama mereka terbang menuju lautan kematian dengan segala cara, akankah mereka dapat melihat daratan dunia bawah segera? Ayolah, kenapa kita tidak mencobanya juga? Ucap banyak penguasa kawasan terlarang berkata dengan semangat. Tuan, haruskah kita segera keluar juga? Ucap Suan Gui Laomo mau tidak mau bertanya pada Qin Chen. Tidak sesederhana itu. Ucap Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Laut Mati di sekitarnya. Niat membunuh di Laut Mati di depannya tiba-tiba menghilang dengan aneh, namun entah kenapa, ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Kegelisahan ini bahkan lebih aneh dari niat membunuh sebelumnya di Laut Mati. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengar teriakan, dan melihat bahwa master pertama dari area terlarang yang bergegas ke pinggiran Laut Mati belum bergegas jauh. Kekuatan aneh yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti master dari area terlarang ini. Serangkaian suara mendesis terdengar, dan master dari area terlarang langsung terkorosi. Di bawah jeritan melengking, semua orang melihat bahwa penguasa area terlarang dengan gila-gilaan mengaktifkan bidang keteraturannya sendiri, dan kekuatan keteraturan yang menakutkan mengalir deras, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Basis budidaya sekuat puncak detasemen rangkap 3 berada di bawah kekuatan misterius ini. Karena bebannya, dia rapuh seperti semut, dan lubang hitam dengan cepat terkorosi di wajah, tubuh, dan anggota tubuhnya. Penguasa area terlarang melebarkan matanya ketakutan dan putus asa, dan menatap Qin Chen dan yang lainnya tidak jauh dari sana dengan pupil kosongnya. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti tulang layu, dan dengan keras, penguasa area terlarang itu langsung berubah menjadi abu di depan semua orang. Mati, penguasa hantu sudah mati. Bagaimana dia mati? Ucap semua penguasa area terlarang melihat pemandangan ini dengan ngeri dan menghentikan langkah mereka. Sungguh tidak terbayangkan bahwa seorang penguasa area terlarang mati begitu diam-diam, tanpa kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, teriakan lain terdengar, dan tidak jauh dari sana, master lain dari area terlarang itu terbakar dengan api hitam. Tidak, biarkan aku pergi secepatnya. Nyala api membakar dan menelannya. Dalam sekejap ia terbakar menjadi abu dan menghilang menjadi asap. Mati, ada yang aneh di sini. Apa itu? Ucap semua orang ketakutan, dan ketakutan akan kematian langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Pasti ada semacam kekuatan khusus di dunia ini yang mengancam kehidupan setiap orang yang hadir. Semuanya, keramba Laut Mati ini telah berdiri di dunia bawah selama bertahun-tahun. Jika kita bisa pergi begitu saja, kita tidak akan terjebak di sini sejak lama. Mungkin kawasan terlarang Laut Mati ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hanya dengan masuk kita bisa melarikan diri. Pada saat ini, Jialuo Mingzu tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata itu jatuh, dia bergoyang dan langsung menuju pintu masuk tanah terlarang Laut Mati. Leluhur iblis bayangan juga bergoyang dan mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua bergegas ke dalamnya, kekuatan luar angkasa muncul, dan keduanya langsung menghilang. Ya, kawasan terlarang Laut Mati adalah pintu keluarnya. Masuk. Melihat leluhur Jialuo Ming dan leluhur iblis bayangan berinisiatif untuk bergegas ke tanah terlarang Laut Mati tanpa perintah siapapun, hampir semua penguasa area terlarang bergegas menuju pintu masuk tanah terlarang Laut Mati, ingin sekali meninggalkan dunia berbahaya ini. Sinar cahaya berkedip-kedip, dan setelah semua orang bergegas ke dalamnya, mereka menghilang satu demi satu. Tuan Muda Chen, kekuatan barusan tampak seperti kekuatan Kaisar Agung. Di samping Qin Chen, Wan Gu Mingzu mendatangi Qin Chen dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan Kaisar Agung, ucap Suan Gui Laomo dan yang lainnya semuanya menoleh. Saya hanya menebak-nebak. Lagi pula,
Apalagi yang bisa dilakukan orang yang bisa memusnahkan penguasa zona terlarang dengan begitu mudah selain kekuatan Kaisar Agung. Ucap Wan Gu Mingzu menegaskan. Kaisar, gumam Qin Chen, tidak membenarkan atau menyangkal. Ayo pergi, ucap Qin Chen melihat sekeliling, dan dia samar-samar merasakan perasaan krisis yang kuat masih melekat di benaknya. Jika dia tidak memasuki area terlarang di Laut Mati, dia juga akan menghadapi bahaya. Saat berikutnya, Qin Chen, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan tiba-tiba bergegas ke area terlarang di Laut Mati. Perasaan pusing yang parah datang, dan Qin Chen merasa bahwa dia berada di lorong luar angkasa yang aneh. Kekuatan ruang di sekitarnya begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengendalikannya dengan pencapaian luar angkasanya. Qin Chen diam-diam tertekan. Tingkat kultivasinya masih terlalu lemah. Jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan jantung luar angkasa, dia tidak akan terlalu pasif. Sebelum pikiran di benaknya tenang, Qin Chen merasa seperti sedang berdiri di suatu tempat dengan suara mendengung, dan matanya dengan cepat menjadi lebih cerah. Apa yang muncul di hadapannya adalah tempat seperti gurun hitam, dengan langit kelabu di mana-mana dan aura kematian dan pembusukan, memberikan rasa tidak nyaman yang kuat kepada orang-orang. Selain itu, leluhur Wan Gu Ming yang telah bergegas keluar dari area terlarang bersamanya sebelumnya juga menghilang, dan penguasa area terlarang lainnya juga hilang, dan mereka pergi ke tempat yang tidak diketahui. Di mana tempat ini? Qin Chen mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan datang ke suatu tempat khusus di bawah laut, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi tempat yang sepi. Apakah ada gurun pasir di kawasan terlarang jauh di Laut Mati? Gumam Qin Chen merasa aneh tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Apakah ada jalan keluar dari tanah terlantar di sini? Tidak, dunia gurun ini. Tiba-tiba, Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke langit di sekitarnya. Langit berwarna abu-abu, memberi Qin Chen perasaan yang sangat aneh namun akrab, seolah-olah dia berada dalam sesuatu. Tempatnya terasa normal, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Ketika dia bangun, perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Saat Qin Chen masih mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, dua aliran cahaya, satu di kiri dan satu di kanan, mendarat tidak jauh dari Qin Chen. Tuan Penjara Hitam, Tuan Hantu Gading Besar. Melihat kedua orang ini, Qin Chen langsung mengerutkan kening. Ternyata itu adalah kedua orang ini. Tuan Penjara Hitam. Melihat penguasa penjara hitam, wajah Raja Hantu Bergading Raksasa tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah melihat Qin Chen, ekstasi di tubuhnya menjadi lebih intens, dan dia buru-buru mendatangi penguasa penjara hitam, dan dia berkata dengan penuh semangat di depannya, "Tuan, semua orang sudah pergi. Mereka seharusnya dibubarkan ke tempat lain, dan kita benar-benar bertemu dengan orang ini." Sungguh beruntung. Berbicara tentang ini, Raja Hantu Gigi Besar memandang Qin Chen dengan sedikit niat membunuh dan kegembiraan. Penguasa penjara hitam mengabaikannya, dan setelah mengamati sekeliling dengan cermat, dia mengalihkan perhatiannya ke Qin Chen. "Nak, ku dengar kamu punya banyak mata air laut mati. Kenapa kamu tidak segera menyerahkan mata air laut mati itu kepada Tuan Penjara Hitam?" Ucap Raja Hantu Gigi Raksasa itu maju selangkah dan mencibir pada Qin Chen. Nafasnya menyebar seketika, dan pada saat yang sama, taring besar berwarna hitam legam muncul di atas kepalanya. Begitu taring besar muncul, itu mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan yang menembus kehampaan. Ketika penguasa penjara hitam melihat Raja Hantu Bergading Raksasa secara aktif memprovokasi Qin Chen, dia tetap tenang. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya bagus, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dikabarkan bahwa Qin Chen mempunyai banyak mata air laut mati. Betapa bodohnya, ucap Qin Chen melirik orang lain dan bahkan tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Sebaliknya, dia terus mengerutkan kening dan melihat kekosongan di sekitarnya. Kekosongan ini memberinya perasaan yang agak akrab. Melihat hartanya telah dikorbankan tetapi Qin Chen tidak bisa bergerak, Raja Hantu Bergigi Raksasa itu tiba-tiba menjadi marah. "Kamu ingin mencari kematian," ucap Raja Hantu Bergigi Raksasa itu berteriak dengan marah. Meskipun kekuatan anak laki-laki di depannya tidak lemah, di hadapan dirinya sendiri dan penguasa penjara hitam, anak laki-laki ini berani begitu meremehkannya. Apakah anak laki-laki ini berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Raja Hantu Gigi Raksasa meledak marah tanpa ragu-ragu sama sekali. Gigi hantu hitam besar menimbulkan badai gelap di langit, menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Pada saat yang sama, domain keteraturan hantu gigi raksasa juga telah meresap,
dan aura hantu yang menakutkan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, memenjarakannya di dunia ini. Meskipun Raja Hantu Bergading Raksasa tampak sangat ceroboh, bagaimana mungkin seseorang yang bisa bertahan hidup di tanah terlantar menjadi idiot? Setelah mengambil tindakan, ia tidak menunjukkan belas kasihan dan berusaha untuk memenjarakan Qin Chen sesegera mungkin tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Dunia yang awalnya dipenuhi dengan gurun hitam pekat langsung diselimuti oleh energi hantu yang sangat besar, dan energi hantu yang kejam itu menekan ke arah Qin Chen seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Apalagi bidang ini juga memuat rangkaian niat membunuh aneh yang membuat jantung berdebar-debar, disertai perasaan memusingkan, yang justru membentuk suatu paksaan spiritual yang unik. Tekanan jiwa ilahi ini sangat aneh, terus-menerus mencoba masuk ke dalam pikiran Qin Chen, mengganggu jiwa ilahi dan mempengaruhi kendali atas tubuh fisiknya. Hah, serangan jiwa, gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Pantas saja Raja Hantu Bergading Raksasa ini begitu sombong. Ia memiliki dampak jiwa yang begitu besar di bidang keteraturannya. Jika itu adalah penguasa biasa di area terlarang, jiwanya akan terguncang secara langsung dan dia akan diserang olehnya. Dapat dikatakan bahwa dengan pengaruh roh dan jiwa yang dipadukan dengan bidang keteraturan, kekuatan Raja Hantu Bergading Raksasa ini mungkin hampir sama dengan penguasa makam kematian. Sayang sekali Raja Hantu Bergading Raksasa bertemu Qin Chen. Dia hanya melirik Raja Hantu Bergigi Raksasa, dan bidang tatanan yang berisi niat membunuh spasial yang menakjubkan terbentang dalam sekejap. Suara retakan halus tiba-tiba datang dari kehampaan, dan ekspresi Raja Hantu Gigi Besar berubah drastis. Dia benar-benar merasa bahwa domainnya retak di bawah domain Qin Chen. Raja Hantu Gigi Raksasa merasakan aura domain Qin Chen yang bahkan lebih kuat darinya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Gigi raksasa hitam di tangannya bukan lagi air raksa hitam dengan merkuri yang menetes dari tanah, tapi menjadi energi kematian destruktif hitam bergulir kembali dari langit, untuk menelan Qin Chen dalam sekejap. Labirin luar angkasa. Ucap Qin Chen mencibir dan langsung mengaktifkan kekuatan luar angkasa. Dengan keras, medan energi hantu retak dari Raja Hantu Gigi Raksasa yang awalnya terjepit oleh bidang luar angkasa Qin Chen langsung runtuh dan retak, dan terpotong ke banyak ruang yang berbeda. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang gelap menyapu semua kekuatan membunuh di ruang sekitarnya, membelah energi kematian hitam destruktifnya. Energi pedang dari pedang karat misterius bertabrakan dengan gigi raksasa hitam, dengan mudah merobek cahaya hitam yang seperti langit bergulir kembali. Domain sempurna, apakah kamu sudah menembus alam puncak transendensi rangkap 3? Ucap Raja Hantu Bergigi Raksasa berteriak kaget dan marah. Ketika kekuatan pembunuh yang ganas menahannya, Raja Hantu Bergigi Raksasa akhirnya mengerti bahwa domain pihak lain dapat dengan mudah mengobrak-abrik miliknya. Pantas saja bocah itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan kekuatan bocah itu, bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Di bawah penambahan domain luar angkasa Qin Chen, energi pedang dari pedang karat misterius dengan mudah menembus gigi hitam raksasa dari Raja Hantu Gigi Raksasa, membawa awan kabut darah pada tubuh Raja Hantu Gigi Raksasa, dan salah satu lengan Raja Hantu Bergigi Raksasa segera terbang. Dia langsung dicekik menjadi kabut darah dalam cahaya pedang hitam. Domain luar angkasa. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, yang telah memperhatikan dengan cermat sebelumnya, tiba-tiba terkejut. Dia awalnya ingin mengamati kekuatan Qin Chen melalui penguasa hantu gigi raksasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa hantu gigi raksasa terluka parah oleh Qin Chen hanya dalam satu gerakan. Pantas saja anak yang menyebut dirinya penguasa dunia bawah ini bisa membunuh penguasa makam kematian. Sebelumnya, ia selalu mengira bahwa itu karena leluhur Wan Guming yang mengambil tindakan. Namun, sekarang penguasa penjara hitam langsung mengerti bahwa kekuatan Qin Chen pasti sebanding dengan dirinya sendiri. Orang ini pasti memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh master area terlarang dari transendensi rangkap 3 tahap akhir. Saat dia memahaminya di dalam hatinya, penguasa penjara hitam mengangkat tangannya, dan harta api penyucian kuno langsung muncul di antara langit dan bumi, dan diledakkan olehnya dalam sekejap. Saat meledakkan harta api penyucian, kekosongan di belakang penguasa penjara hitam langsung menjadi sangat gelap, seolah-olah dia terjebak di api penyucian gelap yang tak ada habisnya, dan sosoknya tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Dengan keras, harta api penyucian penguasa penjara hitam langsung meledak ke domain luar angkasa Qin Chen, membentuk seperti gunung hitam, dan rune kuno hitam muncul secara berputar, sangat menghalangi ruang Qin Chen.
Cahaya pedang hitam yang ditampilkan oleh Qin Chen menghantam harta karun api penyucian hitam dengan kekuatan membunuh di angkasa, dan tiba-tiba membuat raungan terus-menerus. Saat berikutnya, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh cahaya pedang hitam Qin Chen, dan serangan cahaya pedang berakhir, itu diblokir oleh harta api penyucian terakhir dan tidak dapat terus mengejar Raja Hantu bergading raksasa. Harta karun puncak dunia bawah. Gumam Qin Chen merasakan harta api penyucian yang ditampilkan oleh penguasa penjara hitam, dan mengerutkan kening. Harta api penyucian yang ditampilkan oleh penguasa penjara hitam sebenarnya sama dengan sabit kematian. Itu juga merupakan harta karun dunia bawah terbaik. Dengan keras, pertempuran antara Qin Chen dan Raja Hantu Gigi Raksasa hanya berlangsung sesaat. Setelah penguasa penjara hitam turun tangan, dampak yang kuat melanda. Pada saat ini, gurun hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tersapu, membentuk badai yang dahsyat. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja Hantu bergigi raksasa buru-buru mundur, dan dengan wajah pucat, dia menghentikan luka di lengannya dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia yakin jika penguasa penjara hitam tidak menghentikannya lebih awal, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Qin Chen di depannya pada saat itu. Kapan pria mengerikan itu muncul di tempat terlantar ini? Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya pada harta karun penyucian yang dikorbankan oleh penguasa penjara hitam telah menghilang saat ini, dan bahkan tubuh harta karun penyucian telah sedikit meredup. Dia buru-buru menarik harta karun penyuciannya, dan wajahnya tampak seperti pot hitam. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu sudah berada di puncak transendensi tingkat ketiga, dan kamu juga memiliki harta karun dunia bawah yang terbaik. Ucap Qin Chen dengan ringan. Begitu penguasa penjara hitam bergerak, Qin Chen merasakan kultivasi pihak lain. Auranya sangat berbintik-bintik dan kuat, meskipun tidak sedalam leluhur Wan Guming, ia pasti telah mencapai transendensi puncak tingkat ketiga. Namun, dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin mengincar penguasa dunia bawah ini. Apakah kamu meremehkan penguasa dunia bawah ini? Ucap Qin Chen mencibir, mengorbankan pedang karat misterius di depannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya, sama sekali tidak takut pada penguasa penjara hitam dan Raja Hantu Gigi Raksasa. Penguasa penjara hitam bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Qin Chen dengan hati-hati untuk pertama kalinya, dan dia berkata, kamu layak menjadi orang kuat yang membunuh penguasa makam kematian. Kamu punya penglihatan dan metode yang baik. Ucap penguasa penjara hitam dengan suara yang dalam. Kenapa kalian berdua tidak melakukan apapun? Ucap Qin Chen mencibir, dan pedang karat misterius di depannya terus beredar, memancarkan semburan aura yang membuat penguasa penjara hitam dan Raja Hantu Gigi Raksasa berdebar-debar, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, jangan bicara omong kosong, itu hanya puncak transendensi rangkap 3. Kamu bisa menjadi sombong di depan penguasa area terlarang lainnya, tetapi di depan penguasa penjara hitam, kamu masih jauh dari itu. Qin Chen memandang Raja Hantu Gigi Besar, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin berurusan denganku? Mengapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Jika aku membunuhmu lebih awal, aku akan punya waktu untuk menjelajahi tempat ini. Saat dia berbicara, domain luar angkasa Qin Chen meluas. Domain luar angkasa berisi aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar, dan langsung menyerang di depan Raja Hantu Gigi Raksasa. Dengan keras, Raja Hantu Gigi Raksasa terbang dengan keras, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah hantu. Jika bukan karena penguasa penjara hitam yang menyapu pertempuran, dampak domain Qin Chen saja akan melukai Raja Hantu Gigi Raksasa dengan serius. Raja Hantu bergigi raksasa memandang penguasa penjara hitam dengan ngeri, dan penguasa penjara hitam menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya.